Wabah COVID-19 telah melanda dunia tanpa kecuali juga di Indonesia. Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang telah melakukan lockdown atau mengunci kawasan tertentu yang terpapar wabah. Sementara di Italia, lockdown diberlakukan dalam skala nasional. Dan paling mutakhir, negeri jiran Malaysia juga telah mengumumkan rencana penutupan negaranya selama 2 pekan mulai besok. Lalu apakah perlu lockdown ini diberlakukan di Indonesia dan apa yang akan terjadi kalau memang sampai Indonesia juga ikut lockdown? Apa dampaknya? Di studio telah hadir anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi. Ada juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Haryadi Sukamdhani, dan Ketua Ikatan Jurnalis Bencana dan Krisis, sekaligus jurnalis senior harian Kompas, Ahmad Arif. Dan saudara Anda juga bisa bergabung dalam dialog interaktif kami di 021 5366 0500. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Kalau kita membaca terus apa yang sedang terjadi terkait COVID-19 ini dan juga perkembangannya di dunia, dan tadi sudah diceritakan paling mutakhir adalah yang di Malaysia, lockdown seluruh negaranya, akan muncul kekhawatiran bahwa kita juga suatu hari harus melakukan lockdown seperti itu. Walaupun ini tampaknya memang belum langkah yang sampai menjadi opsi bagi pemerintah. Apa yang akan terjadi? Mungkin itu pertanyaan besar yang akan kita tanyakan di dalam dialog ini. Tapi saya mau tahu kondisinya saat ini dulu. Dari Pak Haryadi, bisa Anda ceritakan, terutama dari sisi usaha, bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat dari sisi pengusaha ini juga. Sudah apa dampak yang dirasakan Pak dari para pengusaha ini? Ya, yang paling terdampak pertama adalah sektor pariwisata, Mas. Jadi sektor hotel dan restoran itu sampai dengan tanggal 14 Maret yang lalu, hari Jumat, itu masih tercatat okupansi itu antara 15 sampai dengan 30%. Padahal seharusnya jauh lebih tinggi. Kalau average, kalau tahun lalu kan 53% secara nasional ya. Ini kemarin sudah antara 15 sampai dengan 30%. Tapi kemarin hari Senin itu sudah single digit, Mas. Jadi Jakarta itu kami cek beberapa hotel itu sudah di bawah 10%. Jadi memang dampaknya sangat luar biasa. Di restoran juga demikian. Restoran sampai Jumat itu juga masih mencatat penurunan kira-kira 30% dari omset ya. Kemarin Senin kami monitor itu juga dropnya sangat luar biasa karena waktu hari Minggu lalu masih ada orang pergi ke mall dan sebagainya. Tapi hari Senin kemarin sama sekali sudah tidak ada aktivitas. Nah, sektor yang lain itu juga sangat merasakan dampaknya, terutama adalah yang terkait dengan consumer good. Itu retail itu sangat terpengaruh sekali. Retail juga mengalami hal yang sama, dan industri manufaktur yang menggunakan bahan baku dari Tiongkok itu juga mengalami masalah karena ketiadaan daripada suplai bahan pokoknya. Bahan bakunya tidak ada. Di sektor farmasi juga demikian, mengalami juga permasalahan dengan bahan baku. Di makanan, minuman juga demikian, sangat berkurang. Tadi saya bilang juga yang restoran itu mengalami kenaikan harga bahan pokoknya juga luar biasa. Nah, ini yang menurut pandangan kami sangat serius, Mas. Dan membahas isu mengenai lockdown atau tidak lockdown, sebetulnya masalah ekonomi memang dampak yang paling besar akan ke sana ya. Tapi yang paling penting kan membereskan permasalahan pokoknya dulu. Jadi intinya adalah kalau menurut pandangan kami harus diputuskan secara langkah-langkah taktis oleh pemerintah bagaimana. Jadi menurut pandangan kami pertama adalah kita harus membuat corona center. Harus ada rumah sakit yang khusus yang dalam kapasitas besar. Saya rasa kalau Sulianti terlalu kecil, Pak. Jadi usulan kami misalnya Wisma Atlet Kemayoran itu ada 7.426 unit. Itu segera dikonversi menjadi corona center sekaligus ruang isolasi. Kedua, dari segi untuk kemampuan diagnosa COVID-19 ini juga harus diperbesar. Paling tidak sama dengan Korea Selatan yaitu 15.000 per hari. Jadi test pack-nya itu harus betul-betul disediakan. Ketiga, dari segi dokter dan tenaga medis itu betul harus dipulkan di situ. Benar-benar harus dipisah, Pak, antara penderita COVID atau yang mengurusi corona ini dengan rumah sakit umum. Karena kalau ini juga penyebarannya juga sangat luas ya. Jadi kalau tidak ada langkah-langkah seperti itu, mau di lockdown juga percuma menurut pandangan kami ya. Jadi kita harus segera bertindak menurut kami pemerintah untuk segera memberikan keyakinan public trust. Ini kan sekarang masyarakat juga nggak yakin mau kemana sih arahnya gitu. Dan yang juga paling berat adalah nantinya adalah dampak ekonominya. Semakin kita lambat, dampak ekonominya akan semakin besar, dan ini sudah terjadi begitu. Jadi perhatian Apindo pada saat ini bukan angka-angka yang memang kalau tadi ada ceritakan sudah jauh menurun, tapi ini bisa lebih buruk lagi kalau tidak segera ditangani sumber masalah utamanya. Begitu ya. Jadi kalau ini nggak selesai kan orang tetap tidak ada kepercayaan mau bagaimana. Ini kan sekarang udah banyak cerita, staff saya sendiri juga ada yang
diduga gitu ya, diduga Dalam pengawasan dalam pengawasan, tapi begitu mau ke rumah sakit ditolak. Itu kan juga merepotkan juga seperti itu. Nah, ini yang menurut pandangan kami, semua inisiatif masyarakat kan harus bisa ditampung. Tapi kalau kapasitasnya nggak ada kan repot. Laboratoriumnya nggak ada, tes pack-nya juga sangat minim, belum lagi juga metodologinya masyarakat juga nggak percaya ini beneran dites nggak sih, dengar kalau corona pakai swab, kok ini diperiksa darah kayak gitu, itu kan ini masalah sekali. Ya, dan itu tadi bisa lebih buruk lagi kalau tidak segera ditangani begitu. Perbaikan ekonomi yang menjadi lebih sulit juga gitu. Kata-kata lockdown ini menjadi sesuatu yang pertanyaan juga Pak Bobi, mungkin Anda bisa lebih menjelaskan entah itu proses politiknya atau mungkin pemikiran juga di pemerintah maupun dari DPR mengenai kata lockdown ini dan kemungkinan ini bisa terjadi. Jadi kalau kita melihat yang sudah dilakukan beberapa negara lain, misalkan tadi Cina, Italia yang memberlakukan lockdown, utamanya kita memang harus meredefinisi lockdown yang untuk Indonesia lah. Jadi kalau di tempat-tempat lain, definisi lockdown itu adalah sesuatu keadaan martial, ada situasi darurat, dan itu ada daya paksa. Jadi seperti misalkan contoh di Italia, lockdownnya itu dia mengeluarkan dekret. Jadi orang yang berkumpul ini ada dendanya, ini ada memaksa, ada deployment dari militer, ada penangguhan hak-hak sipil. Sedangkan kalau kita isolasi, karantina, kan kita ada undang-undangnya. Protokol-protokolnya itu juga ada. Itu apakah berupa himbauan atau memang ada daya paksa. Seperti kalau misalkan di Cina menutup kota Wuhan, itu ada aparat. Kalau dia nggak masyarakatnya tidak mengikuti, itu tangkap. Ada penindakan begitu ya? Ya, jadi definisi ini yang perlu kita samakan persepsinya dulu. Nah, kalau memang apapun kebijakan pemerintah, kami kalau di DPR itu kan memastikan bahwa semua kebijakan tersebut adalah transparan, akuntabel, dan good governance. Kalau masih bisa tidak lockdown, ya itu memang ada beberapa cara-caranya seperti undang-undang karantina itu contohnya. Kalau lockdown, ya mitranya pemerintah itu di parlemen adalah Komisi 1, karena itu harus dideklar dulu menjadi suatu keadaan darurat. Dan itu kan memerlukan mobilisasi aparat khususnya di militer, perluasan kewenangan militer, operasi militer selain perang. Ya itu kan banyak good governance-nya, apakah ada pergeseran anggaran, apakah ada pengerahan pasukan. Nah itu jadi definisi lockdown ini sebenarnya dengan self quarantine atau isolated itu mirip, tapi kalau lockdown itu ada kekuatan memaksa. Dan ini ada juga contoh beberapa negara yang sukses menekan kasus penyebaran ini tanpa ada lockdown seperti Taiwan. Singapura pun dia tidak menaikkan status DORSCON-nya karena itu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan secara ekonomi nasionalnya. Nah ini intinya kami di parlemen, pemerintah lah kami anggap yang paling tahu kondisi saat ini. Karena kan jangan sampai juga masyarakat itu menjadi panik. Oh berdasarkan di WhatsApp kok harusnya ini udah sekian. Kan kita tidak ada shadow government. Informasi kita satu-satunya hanya dari pemerintah. Sehingga apapun yang nanti pemerintah sampaikan, saya yakin pemerintah ini masih mampu menanganinya. Pun kalau tidak, kami di Komisi 1 memastikan kalau sampai lockdown dan ada pengerahan dari aparat, khususnya dari militer, itu pemerintah dalam status yang siap. Dan itu akan berkoordinasi dengan Komisi 1? Kalau sampai sampai ke pada keputusan itu. Sebelum saya ke Mas Arief, ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengeluarkan surat edaran agar aparatur sipil negara bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya setidaknya hingga 31 Maret 2020 dan kementerian juga memastikan bahwa tunjangan kinerja bagi aparat sipil negara yang bekerja dari rumah akan tetap diberikan. Jadi kami tegaskan tidak diliburkan, tidak. Tapi saya kira bisa diberikan tugas untuk kerja di rumah masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, pejabat pembina kepegawaian, baik kementerian, lembaga, dan daerah, dapat mengatur sistem kerja yang akuntabel. Pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya. Ini salah satu upaya juga untuk menekan penyebaran. Mas Arief, Anda yang mempelajari bagaimana situasi krisis ini
bisa ditangani oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tiap-tiap negara. Mungkin Anda bisa menceritakan juga lockdown itu apa? Mungkin itu pertanyaan yang sangat mendasar karena seperti kata Pak Bobi tadi, kita hanya bisa baca dari WhatsApp. Kita nggak tahu siapa yang nulis penyebarnya, entah dari siapa yang pertama membuatnya. Tapi kita tidak bisa memegang teguh itulah lockdown yang sebenarnya. Sebenarnya definisi lockdown, terutama untuk Indonesia itu akan seperti apa, Mas Ari? Ya, pertama-tama mungkin kita tentu saja lockdown pertama dilakukan di Wuhan ya, di kota Wuhan di Cina ya. Tapi sebelum itu menurut saya yang penting untuk diingatkan di sini, virus ini persoalan waktu menjadi sangat penting ya. Oke. Kita perlu lihat dulu awal bulan ini ya, awal bulan lalu Italia itu baru 20 kasus ya yang terinfeksi. Sekarang saya lihat per hari ini 27.000 kasus. Jadi lonjakan yang luar biasa ya. Di Italia angka kematian per hari ini per hari sudah 350 orang yang meninggal. Per hari itu ya? Dalam satu hari dan tingkat kematian rata-rata sudah mencapai sekitar 9%. Dibandingkan di Cina yang sekitar 3,9%. Di Indonesia saat ini angka kematian kita baru sekitar 3,9%. Tetapi dengan data yang mungkin masih debatable ya karena PR kita sebenarnya adalah kita kehilangan waktu yang cukup panjang sebenarnya. Selama bulan Januari dan Februari kita hampir-hampir tidak melakukan PR kita dalam melakukan, terutama yang paling fundamental tadi yang disebutkan Pak Kamdani di awal, adalah penapisan sebenarnya. Pemeriksaan secara massal virus ini gitu sebenarnya. Itu ya. Sehingga kalau misalnya kita mau ngomong mengenai lockdown di Indonesia, yang mana yang mau di lockdown? Kita aja tidak tahu nih sebenarnya. Yang menjadi epicenter dari virus ini sekarang ada di mana gitu. Kenapa itu kita tidak tahu? Karena PR kita untuk melakukan pemeriksaan secara massal, secara serius, itu terlambat sekali sebenarnya. Sejak Januari misalnya, lembaga biologi molekuler Eijkman misalnya, itu sudah membuat surat untuk ikut mendukung proses pemeriksaan ya. Tetapi karena menurut saya ini juga persoalan sense of crisis itu kita terlambat gitu ya. Ketika negara-negara sudah melaporkan adanya kasus infeksi, negara Singapura, Malaysia, hampir semua negara lain di Asia Tenggara yang memiliki relasi cukup intens dengan China ya, terutama dengan Wuhan, sudah melaporkan. Kita dibangun dengan nina bobok narasi bahwa orang Indonesia akan kebal, santai saja menghadapinya, kita tidak akan. Jadi seolah-olah waktu itu prestasi adalah ketika virus ini tidak masuk ke kita gitu. Padahal itu impossible secara saintifik gitu. Tidak mungkin pasti akan masuk gitu. Bahkan yang menurut saya sangat berani dan menurut saya yang sangat bagus sekali ditunjukkan misalnya Perdana Menteri Jerman yang dia dari awal sudah bilang virus ini minimal akan menginfeksi 70% warga Jerman. Dengan menyampaikan itu, saya pikir ini sebuah langkah yang justru membuat masyarakat menjadi waspada gitu. Bukan panik. Bukan panik kemudian kan. Sekarang saya dengar di Jerman dia sedang menyiapkan lockdown per Selasa per hari ini ya. Karena angka kasusnya meningkat. Tetapi tadi malam saya masih kontak dengan teman saya yang sedang tinggal di sana. Tidak ada kepanikan luar biasa. Karena masyarakat sudah menyadari resikonya. Bahwa mereka akan terinfeksi. Dan yang paling penting adalah menyiapkan infrastruktur untuk menangani kalau merawat pasiennya, pemeriksaan intensif dan seterusnya. Sehingga persiapannya ada gitu. Jadi lockdown atau tidak, yang paling penting adalah kita harus mengerjakan PR dulu nih. PR-nya ada dua menurut saya yang sangat fundamental. Yang pertama, intensifkan pemeriksaan secara massal. Sekarang untuk periksa kita kena corona atau tidak, orang yang sudah ODP misalnya, memiliki riwayat kontak dengan pasien positif, itu susah sekali loh. Teman-teman wartawan yang kemarin juga cerita. Dan teman-teman wartawan yang kemarin memiliki riwayat kontak dengan Pak Menhub misalnya, untuk diperiksa aja susah sekali, ditolak di beberapa rumah sakit gitu. Dan ada juga kekeliruan yang diperiksa mungkin hanya gejalanya gitu, periksa darah, padahal kan corona harus diswab misalnya dan seterusnya. Jadi PR kita yang pertama tadi, penapisan secara massal harus dilakukan dulu agar kita tahu misalnya di mana sebenarnya epicenter virus ini gitu, di kota mana misalnya. Jangan-jangan kita lockdown di Jakarta, epicenternya di Bogor misalnya, dan seterusnya. Pasti akan tetap menyebar. Pasti akan menyebar gitu. Itu yang pertama. Jadi penapisan ini sangat penting untuk dua hal, untuk mengetahui epicenter sebaran ini. Yang kedua adalah untuk perawatan dini gitu. Karena kalau terlambat menangani, angka mortalitas kita pasti akan tinggi. Kita jangan mengira bahwa sering kita ngomong bahwa angka kematian virus ini sekitar 2-3%. Ya itu kalau dirawat dengan benar. Kalau misalnya terlambat perawatannya, bisa terjadi seperti di Italia yang 9%. Ya, catatannya 2-3% selama rumah sakit mampu menampung. Semua menampung dengan baik. Tapi kalau begitu outbreak besar,
bisa jauh lebih tinggi. Ya, Saya banyak membayangkan yang di Indonesia bisa jauh lebih tinggi dari Italia yang sekarang 9% angka kematiannya. Ya. Bisa di atas 10%, bisa lebih. Oke. Dengan kondisi kesiapan rumah sakit kita yang seperti ini misalnya. Oke, nanti kita lebih dalam lagi karena kalau memang situasi kan saat ini sebenarnya diminta untuk social distancing, menjaga jarak, untuk bekerja dari rumah, work from home itu yang diminta, bahkan sampai ibadah di rumah begitu yang diminta Dan tanpa oleh sanksi. pemerintah dan tanpa sanksi gitu. Nah, perlukah sampai menerapkan sanksi, mengingat mungkin saja dari perusahaan begitu, Pak Riyadi, yang enggan untuk semuanya work from home gitu. Mungkin ada beberapa industri yang tidak bisa menerapkan seluruhnya work from home, tapi ada industri yang bisa, tapi mungkin tidak rela untuk menerapkan semuanya work from home. Nanti kita akan bahas lebih jauh dan juga kami nanti akan menerima telepon dari Anda di 021 5366 0500. Apa pendapat Anda kalau sampai seandainya Indonesia juga harus lockdown? Sesaat lagi.